Halo teman-teman semua, kembali lagi di perkuliahan statistika sosial pertemuan 14, yang mana pertemuan ini membahas uji analisis seragam satu arah atau one way ANOVA. Langsung saja, jadi sebelumnya kita telah mempelajari uji T untuk dua sampel independen di pertemuan 13. Nah, dapat diketahui perbedaan antara rata-rata populasi A dengan populasi B dengan kita membandingkan sampel A dengan sampel B seperti itu. Ya, yang berasal dari dua sampel yang independen atau yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana jika sampelnya itu yang independennya lebih dari dua yang ini kita bandingkan? Misalkan dari contoh kasus sebelumnya ada kategori tontonan edukatif ya, kelompok A dan hiburan misalkan kelompok B. Nah, mungkin saja nanti kategori tontonannya tidak hanya dua ini, tapi ada yang lainnya, misalkan yang olahraga, atau yang lainnya ya, yang intinya kategori selain edukatif dan hiburan. Bagaimana jika intinya bagaimana jika rata-rata sampel yang kita bandingkan itu lebih dari dua? Nah, solusinya adalah menggunakan analisis ragam atau ANOVA, analisis of variance. Ya. Jadi ini digunakan sekali lagi ya apabila rata-rata sampel yang dibandingkan lebih dari dua. Nah, salah satu bentuk ANOVA yaitu ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Ya. Nah, di mana terdapat satu faktor di sini yang dianggap sebagai pembeda antara rata-rata populasi. Maksudnya gimana? Jadi misalkan seperti ini. Ingin diketahui perbedaan gaji antara karyawan kantor A, B, dan C. Ya. Nah, di dalam kasus ini itu terdapat satu faktor pembeda, yaitu gaji. Jadi yang ingin dibandingkan adalah si gajinya antara tiga populasi yang ini kita perbedaannya itu karyawan kantor A, B, dan C melalui sampelnya nanti. Nah, karena hanya ada satu faktor pembeda, maka digunakanlah one way ANOVA di sini. Bagaimana Pak kalau misalkan lebih dari lebih dari satu faktor pembeda atau misalkan dua faktor pembeda? Berarti mungkin kasusnya seperti ini ilustrasinya. Ingin diketahui perbedaan gaji dan tunjangan antara karyawan kantor A, B, dan C dan D. Nah, misalkan di sini ada 4 ya. Nah, di sini faktor pembedanya itu ada 2. Ada gaji dan tunjangan ya. Makanya dia dikatakan two way ANOVA dengan ada 4 populasi berbeda. Itu kantornya A, B, C, D. Nah, namun dalam perkuliahan ini kita hanya akan membahas ANOVA satu arah atau one way ANOVA saja. Nah, mana hipotesisnya seperti ini, teman-teman. mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 dan seterusnya sampai dengan mu K ya. K di sini maksudnya merupakan banyaknya kelompok populasi. Jadi misalkan seperti tadi ada karyawan kantor A, B, dan C. Maka di sini cukup mu1-nya mungkin diganti mu A, ya, mu2-nya mu B, dan mu3 mu C. Sudah sampai di situ saja seperti itu. Atau interpretasinya adalah rataan seluruh populasi sama atau tidak terdapat pengaruh dari faktor pembeda. Ya. Nah, kebalikan dari H0 ya, karena di H0 ini kita state bahwa semuanya itu sama, baik di kantor A, kantor B, kantor C, atau kantor 1, 2, 3 ya. Maka kebalikannya ya, kontradiksinya adalah minimal ada sebuah perbedaan ya, mu I tidak sama dengan mu J. Jadi tidak perlu semuanya berbeda, tapi minimal ada satu saja yang berbeda ya. Sebenarnya terdapat sebuah rataan populasi yang saling berbeda. Maka itu bisa kita nyatakan terdapat pengaruh dari faktor pembeda. Nah, ingat, faktor pembeda dengan perbedaan rata-rata populasi itu adalah dua hal yang berbeda. Ini merupakan tabel ANOVA satu arah kalau kita menghitung secara manual ya. Namun kita akan skip karena kita akan menggunakan bantuan Microsoft Excel seperti kemarin. Nah, contoh kasus ANOVA satu arah. Langsung kita ke contoh kasus ya. Berikut merupakan data sampel banyaknya pemutaran iklan pada setiap acara dari 5 stasiun TV ternama di Indonesia. Nah, di sini 5 stasiun TV ternama di Indonesia. Di sini sudah jelas ya. 5 stasiun televisi ya. Berarti dia ada lebih dari 2 sampel yang independen. Itu ada 5 di sini. Itu TV A, B, C, D, E. Seperti itu. Ini masing-masing ada 8 acara ya. Setiap acara dihitung ada berapa iklan.
berapa pemutaran iklan seperti itu. Nah, dengan alfa sama dengan 0,05 atau 5%, uji apakah terdapat perbedaan rata-rata pemutaran iklan dari kelima stasiun TV tersebut. Oke. Perumusan hipotesisnya seperti tadi ya. Mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 dan seterusnya sampai dengan mu K ya. K-nya di sini merupakan banyaknya populasi karena di sini ada 5 populasi atau 5 sampel ya yang ini dibandingkan ya. Oke. Ada sampel dari TV A, TV B, TV C, TV D, TV E, maka seperti ini perumusan hipotesis nolnya. Seperti itu. Atau tidak terdapat perbedaan dari rata-rata pemutaran iklan dari kelima stasiun TV tersebut. Ya. Kemudian kebalikannya berarti minimal ada sebuah perbedaan, ya. Yang mana aja ya maksudnya mu I tidak sama dengan mu J. Ya. Yang mana terdapat perbedaan rata-rata pemutaran iklan dari kelima stasiun TV tersebut, atau setidaknya terdapat sebuah stasiun TV dengan rata-rata pemutaran iklan yang berbeda dengan yang lainnya. Seperti itu. Nah, tahap kedua ya setelah tadi kita merumuskan hipotesis yaitu seperti biasa menghitung statistik uji. Nah, dengan bantuan Microsoft Excel kita dapat mencari nilai statistik uji yang digunakan untuk uji ANOVA. Nah kemarin kalau misalkan kita udah belajar uji Z, kemudian uji T ya. Uji T untuk sampel berpasangan atau data berpasangan, ya uji T untuk 2 sampel independen. Nah sekarang uji ANOVA kita menggunakan statistik ujinya itu bukan Z bukan T tapi F ya F ya. Nah dalam statistik uji ini dicari F hitung ya. F hitung caranya adalah kita bisa menggunakan bantuan package data analisis ya di Excel. Seperti biasa copy datanya dulu ke Excel ya. Kita copy datanya. Ini saya udah buka Excel di sini. Ya. Nah, di copy ke Excel datanya. Ya. Kemudian kita ke data di sini. Kita ke data analisis sudah ada semua kan ya. Kemarin sudah beberapa pertemuan pakai data analisis harusnya udah ada. Kita pilih ANOVA yang single faktor yang paling atas ya. Kemudian kita klik OK, nanti akan muncul seperti ini sama di kiri. Nah di sini kemudian input range-nya isi dengan data ya. Misalkan kemarin kalian isinya ada 2 input range ya, yang satu dengan yang 2. Nah sekarang di sini kolomnya cuma 1, tapi kita masukkan semua datanya. Caranya setelah klik ini, kita arahkan pointer kita ke sini, paling kiri atas ya. Kita drag sampai ke kanan bawah seperti ini. Nah, sehingga seluruh datanya nanti ini terlihat ada garis putus-putus di sini. Sudah terinput ya di input range. Group by kolom karena di sini namanya itu di kolom A ke bawah, B ke bawah, C, D, E. Perbedaannya ke samping ya. Setiap kolom berbeda. Kemudian labels inverse row-nya kita centang karena kita tadi mengambil dari label ya di baris pertama ya. Alfanya masukkan 0,05 sudah sama ya. Output range-nya boleh seperti kemarin mau di worksheet yang baru atau misalkan kita coba di range yang sudah ada di sini. Di sel yang sama kita pilih aja. Misalkan kita mau di sel mana sembarang, di sel ini aja. Ya, sel A12. Kita klik OK. Nah, nanti muncul hasilnya di sini teman-teman ya. Muncul hasilnya di sini. Di bawah sini muncul hasilnya. Muncul hasilnya di sini. Ini merupakan hasil output dari uji ANOVA ya, ada 2 tabel besar. Di sini summary ya, di sini tabel ANOVA. Ya, dari summary kita bisa melihat ringkasan ya, rataan jumlah ya, banyaknya data, jumlah, rataan sama varians ya. Dari setiap sampel yang berasal dari populasi yang berbeda ya. Misalnya di sini kita lihat ya, varians tertinggi itu ada di TVA ya. Kemudian rata-rata pemutaran iklan yang paling banyak itu setiap acaranya ya, dari sampel itu ada di TVC misalkan ya. Seperti itu. Kemudian ini ada tabel ANOVA. Nah, di tabel ANOVA ini kita bisa mengetahui F hitung ya di sini F ya. Ini kita bulatkan dulu. Kita bulatkan dulu ketiga angka di belakang koma biar nah, nilai F ini merupakan nilai F hitung teman-teman ya.
Ini merupakan nilai F hitung. Di sini sudah dijabarkan. Itu 3,591. Selesai ya tahap 2. Nanti habis ini silakan teman-teman susun di Word ya. Kemudian dari awal, dari perumusan hipotesis sampai nanti interpretasi ya. Saya hanya mempraktekkan yang bagian Excel saja. Oke. Seperti itu. Jadi nanti ujian bukan berarti yang dikumpulkan Excel-nya saja ya, tapi seperti langkah sebelumnya ya, dari tahap 1, 2, 3, 4, 5 itu seperti apa. Kemudian kita ke menentukan kriteria uji. Nah, di sini karena uji ANOVA ini tidak ada satu arah, dua arah seperti yang sebelumnya kita menentukan ya. Itu seragam saja, biasanya hanya untuk melihat perbedaan saja. Nah, maka kriteria uji juga cuma satu, teman-teman. Kriteria uji ANOVA itu hanya satu. Maka tolak H0 jika F hitung lebih dari F tabel. Itu saja ya. Jadi lebih mudah sebenarnya dari yang sebelumnya. Nah, pada bagian tabel ANOVA ini ya, kita kan tadi sudah di tahap 2 sudah kita menghitung nilai F hitung, mencari nilai F hitung. Kemudian di tahap 3 ini kita mencari nilai F tabel. Ya, yang dimana pada output ini ditunjukkan di nilai F critical. F crit ini ya. Ini merupakan, ini saya tandain aja F hitung. Ini merupakan F tabel ya. Nah, maka kriteria ujinya karena F hitung lebih besar dari F tabel, kita tolak H0, maka kita tahu F tabelnya itu 2,641, maka kriteria ujinya adalah tolak H0 jika F hitung lebih dari 2,641. Nah, langsung kita lanjutkan ke pengambilan keputusan dan kesimpulan, ya, yang mana tadi kita sudah dapat kriteria penolakan H0-nya. Nah, langsung aja kita ambil keputusan. Karena F hitung ini kita tahu lebih besar dari F tabel, ya 3,5 lebih besar dari 2,6, ya. Maka dia memenuhi kriteria penolakan H0. Dengan kata lain, H0 dapat ditolak karena F hitung terletak pada daerah penolakan H0. Seperti itu. Ya, silakan teman-teman tinggal coba ya sendiri, nanti disalin ke Word ya seperti apa. Tahap 1, 2, 3, 4, 5-nya itu sebagai untuk pengganti pertemuan pada kali ini, pertemuan pekan ini. Maka kesimpulannya kita dapat seperti biasa, pada tingkat signifikansi berapa persen tadi alfanya 5%, pernyataan tersebut dapat diyakini kebenarannya ya. Karena H0 dapat ditolakkan. Dengan kata lain, ya masukkan yang tadi H1-nya. Yang ini. Dengan kata lain, terdapat perbedaan kata-kata pemutaran iklan dari kelima stasiun TV tersebut, atau setidaknya terdapat satu stasiun TV yang berbeda dari yang lainnya. Seperti itu. Ini pengambilan keputusan dan kesimpulannya. Silakan sekarang teman-teman boleh buka Word-nya, kemudian dicoba ya tahap 1 sampai 5 diketik ulang mungkin di Word. Nanti juga buat teman-teman ketika ujian jadi sudah lancar seperti itu mengerjakan. Terima kasih, mungkin itu saja. Dan yang terakhir ya, sebelum penutup ini ada p-value teman-teman. Jadi p-value ini adalah tools untuk kriteria pengujian. Jadi selain membandingkan nilai F hitung dan F tabel, ya, pengambilan keputusan juga bisa menggunakan p-value. Nah, jika menggunakan p-value, maka kriteria ujinya adalah sebagai berikut. Tinggal dilihat aja. Jika p-value-nya kurang dari alfa, itu kita akan tolak H0. Ya. P-value-nya yang di sini, yang di tengah. Ya. Di sini kita lihat p-value-nya kecil ya, 0,015. Jelas dia lebih kecil dari si alfa, 0,05. Maka H0 dapat ditolak. Ini akan sama, tidak mungkin yang tadi kalau kita pakai F hitung itu gagal ditolak tapi di sini ditolak, nggak mungkin, ya. Pasti akan sama kayak gitu. Ini jadi kalian silakan salah satu saja, ya. Kalau mau pakai p-value silakan, kalau mau pakai udah nyaman pakai F hitung versus F tabel juga silakan, kayak gitu. Ya, ini hanya wawasan saja buat kalian. Kadang juga beberapa dosen atau beberapa peneliti lain juga menggunakan p-value saja seperti itu. Karena lebih simpel untuk tinggal dilihat aja apakah kurang dari alfa atau tidak. Seperti itu. Itu terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sekian saya cukupkan. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar atau boleh bertanya langsung di grup WhatsApp ya. Seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Saya pamit dulu. Sampai jumpa lagi.